Jadi ini ada perbuatan yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Dengan cara apa? Dengan perbuatannya. Contohnya melempar Al-Quran ke tempat yang jijik, kotor. Ya, tidak boleh, maka dia keluar dari agama Islam. Ya, harus masuk lagi ke dalam agama Islam dengan cara bersyahadat. Atau dia sujud kepada berhala. Berhala itu adalah benda yang disembah. Benda yang disembah, bukan patung. Kalau patung tidak disembah, namanya bukan berhala. Paham? Berhala adalah benda, apa saja benda itu, ya, bisa berwujud atau hanya khayalannya saja. Ya, kalau dia sembah itu, maka dia menyembah berhala. Contoh yang tidak berbentuk, seperti orang Wahabi menyembah Allah duduk di atas arsy. Keyakinan orang Wahabi itu Allah duduk di atas arsy, paham? Maka itu orang kafir, paham? Berarti kan dia khayal sendiri, paham ya? Maka khayalan ini disebut berhala, paham? Berhala. Nah, berhalanya, khayalannya disembah dengan sendirinya, paham maksudnya? Nah, itu namanya berhala. Nah, yang berwujud seperti patung, ya, seperti makanan kalau disembah zaman dulu, zaman jahiliyah, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, itu ada orang menyembah makanan. Kalau lapar, makanannya dimakan, Tuhannya dimakan. Nah, makanya dia kafir, paham? Zaman dulu itu seperti itu. Semuanya jadi Tuhannya mereka. Paham? Nah, jadi tidak boleh menyembah sesuatu apapun. Tidak boleh. Barang siapa menyembah benda, ya, baik benda yang bisa dipegang oleh tangan atau tidak bisa dipegang oleh tangan, maka dia menyembah berhala. Kalau dia menyembah berhala, berarti dia kafir. Paham? Nah, bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kemudian, sujud kepada iblis. Sebelum ada Nabi Muhammad, sujudnya makhluk terhadap makhluk itu sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Ya, bisa dipahami ya, didengerin ya. Bisa dipahami ya. Jadi bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Jadi pada saat terciptanya Nabi Adam, Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, maka malaikat bersujud. Ini sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan menyembah tapi menghormati. Ya. Nah, sekarang kalau sudah ada Nabi Muhammad lahir, maka siapapun, ya, yang bersujud kepada makhluk yang lain termasuk iblis dengan niat menyembah, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak niat dengan menyembah, hanya niat hormat begitu, maka tidak keluar dari agama Islam, tapi haram. Seperti orang anak sujud kepada orang tuanya, itu haram. Tidak boleh. Ya, sujud itu meletakkan 7 anggota badan ke tanah. Dahi 1, ya. 2 telapak tangan 2, ya. Dengkul 2, berarti sudah 5, ya. Kemudian ini kaki ujung, ya, berarti ada tuh 7, paham ya? Meletakkan 7 anggota badan ke tanah itu namanya sujud. Jika tidak itu maka tidak sujud namanya, paham? Maka kalau ada orang sholat kok 7 anggota badan tidak nempel, tidak sah sholatnya, karena tidak dinamakan sujud, paham ya? Apa tadi? 1 dahi, batuk ya, batuk. Kemudian 2 telapak tangan, gini, harus rapat, tidak boleh begini, harus begini, paham? Kemudian dengkul harus nempel. Kemudian ini ujungnya minimal, kalau bisa ya semuanya, minimal ujungnya saja, paham? Harus nempel. Kalau satunya ini tidak nempel misalnya, tidak sujud namanya. Harus semuanya, harus 7-7-nya. Jadi kalau ada orang sholat kok sujudnya 1 saja tidak nempel, tidak sah sholatnya. Paham? Nah,
Nah, ini ada orang sujud kepada iblis. Iblis itu apa sih? Jin. Iblis itu jin, ya, menyembah jin. Maka dia kafir. Paham? Kafir, keluar dari agama Islam. Maka wajib hukumnya masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian ada orang menulis Al-Quran dengan air kencing. Ya, biasanya laki-laki. Kalau perempuan kan angel ya. Angel, nggak bisa. Nah, biasanya laki-laki tuh. Biasanya laki-laki. Dengan kebodohannya dia menulis huruf ba. Menulis huruf ba. Atau ta, atau sa, atau huruf alif. Alif kan hanya jeret. Dia niat untuk menulis huruf alif. Alif, lam, mim, begitu misalnya alif saja misalnya. Baru alif saja. Maka dia keluar dari agama Islam. Ya, paham maksudnya ya? Atau huruf ba dengan niat menulis huruf bismillah tapi dia baru bisbaknya saja. Dia niat menulis huruf Al-Qur'an dengan air kencingnya, maka dia kafir. Keluar dari agama Islam. Dia wajib hukumnya masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Paham ya? Apa tadi kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, paham ya? Itu. Nah, atau ini ada darah haid. Ini bagi perempuan. Ada perempuan haid, kemudian darahnya banyak, ditulis kayak menulis huruf ba misalnya, huruf alif misalnya, maka dia keluar dari agama Islam. Dia wajib masuk lagi ke dalam Islam dengan mengucapkan syahadat. Paham ya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan darah haidnya, tidak boleh. Walaupun tidak darah haid atau darah sendiri, bukan darah haid juga tidak boleh. Ya, karena darah itu najis. Air kencing juga najis, tidak boleh ya. Maka tidak boleh menulis huruf Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis. Bisa dipahami? Nah, maka kalau ada orang yang menulis Al-Qur'an dengan barang najis, keluar dari agama Islam. Maka batal puasanya, batal Islamnya. Sudah batal Islamnya, batal puasanya, tidak sah. Paham ya? Maka wajib dia masuk lagi ke dalam agama Islam dan wajib mengkodok di hari berikutnya. Ya, didengerin ya. Didengerin lagi, ini penting. Orang yang rusak imannya, maka tidak sah ibadahnya. Orang kafir, sholat, sah atau tidak? Tidak. Karena tidak Islam. Orang kafir puasa, sah atau tidak? Tidak. Karena tidak sah orang kafir berpuasa. Pokoknya orang kafir itu tidak sah beribadah. Walaupun dia beribadah tapi belum masuk ke dalam agama Islam, maka tidak sah ibadahnya, tidak diterima. Paham ya? Ada orang kafir kaya raya membangun masjid. Dia bersedekah membangun masjid. Dia dapat pahala enggak? Enggak. Karena tidak sah ibadahnya. Paham? Ada orang kaya raya, orang kafir menghajikan kiai atau menghajikan ustadznya misalnya. Apakah orang kafir tadi yang menghajikan dapat pahala? Tidak. Karena ibadahnya tidak sah. Paham maksudnya ya? Nah, syarat sah ibadah itu adalah Islam. Orang masuk Islam terlebih dahulu ya. Bisa dipahami ya? Maka kalau ada orang puasa, kok dia keluar dari agama Islam dengan 3 tadi, apa tadi? Perkataan, keyakinan, perbuatan. Dia keluar dari agama Islam salah satu dari 3 tadi, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi untuk masuk Islam, dan hari yang tadi kufur tadi wajib diqodok di bulan berikutnya. Jadi gini, orang yang keluar dari agama Islam itu tidak disyaratkan mengetahui hukumnya. Mau dia tahu atau tidak, kalau ada orang kencing
kencingnya itu menulis ayat Al-Quran, maka tetap kufur, tetap keluar dari agama Islam. Walaupun dia tidak tahu hukumnya, paham maksudnya ya? Walaupun dia tidak tahu hukumnya. Ada orang yang mengatakan Allah dolim, walaupun dia tidak mengetahui hukumnya atau mengetahui apalagi, maka tetap dihukumi kafir, paham? Tetap dihukumi kafir, keluar dari agama Islam, maka wajib hukumnya dia masuk Islam, paham ya? Ada orang yang melemparkan Al-Quran di peceren. Peceren itu kan tempat yang jijik ya, tempat yang najis ya kan, tempat yang berkumpulnya najis-najis kencing kan. Nah, dilempar ke peceren, walaupun dia tidak tahu hukumnya, ya, maka dia tetap kafir, keluar dari agama Islam. Paham ya? Gitu. Atau dia meyakini, orang ada berkeyakinan Allah duduk di atas arsy. Nah, duduk di langit, ada di langit misalnya. Maka tetap walaupun dia tidak mengetahui hukumnya, maka dia tetap keluar dari agama Islam. Maka tidak boleh diyakini Allah di langit, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah ada tanpa tempat. Ayo bareng-bareng. Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa permulaan. Ayo lagi. Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa zaman. Allah ada tanpa zaman. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allahu maujudun. Bila makan. Allahu maujudun. Bila makan. Allah ada. Tanpa tempat. Nah,